Bismillahirrahmanirrahim, yakni Bismillah dalam bahasa Arab. Ini sekalian nerjemah, sekalian antum juga belajar sedikit-sedikit bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim ini dikatakan jor wal majrur. Ini jor majrur. Ada harf jar dan ada yang dijarkan. Harf jar itu yakni apa? Harfnya itu, hurufnya, yaitu ada huruf ba di situ. Huruf ba, kalau antum lihat ada huruf ba. Nah, ba itu berfungsi untuk memberikan harekat kasrah kepada sebuah ism. Makanya ketika ba masuk kepada ism menjadi bismillah. Atau antum misalnya katakan billahi. Atau antum katakan misalnya masalan bilhamdi, wa bilhamdi, atau masalan bitaufiqi. Jadi ba itu memberikan harf jar. Nah, pertanyaannya, ini harf jarnya itu bersanding kepada apa? Dikatakan bersanding kepada fi'il mahzuf, yakni ibtada'tu. Ibtada'tu yakni aku memulai, atau asta'inu, yakni aku memohon pertolongan. Sehingga kalau diterjemahkan dengan rapi, kita akan mengatakan begini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita katakan begini: aku memulai atau aku memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan yang Rahim. Ada 3 pembahasan di sini. Pembahasan pertama, isim dengan Allah. Pembahasan kedua, Ar-Rahman. Pembahasan ketiga, Ar-Rahim. Nah, Bismillah. Contoh Hana tanya misalnya, Pak Riza. Pak Riza ini namanya siapa? Namanya Riza. Nah, sekarang, terus kalau Anda ngomongnya gini ke Pak Riza. Contoh misalnya gini, saya meminta tolong ke Pak Riza. Saya ngasih 2 kalimat nih, mana yang benar? Saya katakan, saya minta tolong ke Pak Riza. Atau saya katakan, saya meminta tolong dengan nama Pak Riza. Yang mana yang benar sebenarnya? Lah, kalau Riza itu nama, terus ngapain lagi di depannya anak kasih kata nama lagi? Saya katakan, saya meminta pertolongan dengan nama Riza. Lah, Riza itu sudah nama. Bismillah itu juga gitu. Allah itu nama siapa coba? Ya nama Tuhan. Ketika ditanya nama Tuhan itu apa? Allah. Yang paling azam, ya namanya itu Allah. Jadi nama yang paling azam bagi Tuhan yaitu Allah. Lah, kalau Allah itu sudah nama, kok masih dipakai kata ism? Ism bermakna nama, kata. Ini aku menyebut nama Allah. Kan antum kalau terjemahin bahasa Indonesia gitu. Aku menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah, Allah itu sudah nama. Ngapain pakai nama lagi? Mestinya yang benar itu bukan mestinya. Ini yang semestinya. Tetapi ini kalau antum mau debat-debatan dikit, antum katakan mestinya itu yang benar dengan menyebut Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah nama. Ngapain lagi pakai nama Allah? Ada beberapa jawaban. Benar, Allah itu adalah nama. Kita tidak mengatakan bahwa Allah itu bukan nama. Benar bahwa Allah itu adalah nama. Tetapi Allah begitu ma'rufnya, yakni begitu dalam bahasa Arab ada istilahnya ma'rifah. Yakni Allah, bahasa Indonesianya apa ya? Yakni begitu nyatanya bagi antum. Itu. Yakni Allah itu begitu nyatanya bagi antum, maka ketika dikatakan dengan menyebut Allah, antum berpikir bahwa antum mengarahkan kepada zatnya. Contoh misalnya gini. Contoh misalnya nabi. Anggaplah nabi itu begitu nyata bagi antum. Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, anggaplah begitu nyata bagi antum. Nah, ketika saya mengatakan ke antum nabi, antum tidak melihat nama nabi lagi, melainkan nabi itu sudah menjadi zatnya. Allah juga begitu. Allah itu karena begitu jelasnya bagi antum, yakni dikatakan azharul syai'a, yakni paling jelasnya segala sesuatu.
Ini paling jelasnya segala sesuatu itu Allah. Nah, sehingga ketika orang mengatakan Allah, antum akan langsung menunjukkan kepada zatnya, bukan kepada namanya. Lah, padahal kita di sini bukan mau mengarah kepada zatnya, melainkan kita mau menggunakan nama Tuhan itu, bukan zatnya Tuhan. Nah, itulah lalu kenapa kita mengatakan dengan nama Allah. Sekalipun Allah itu adalah nama, tetapi kalau saya tidak pakai nama di depannya, yakni kalau saya tidak mengatakan dengan nama Allah, melainkan saya mengatakan dengan Allah, maka antum akan memikir, antum akan memahami bahwa saya menggunakan zat Tuhan itu. Padahal saya tidak sedang meminta dengan zat Tuhan, melainkan saya sedang bertawasul dengan namanya Tuhan, yang Allah itu tadi. Tetapi karena begitu kuatnya hubungan antara nama Tuhan dengan zatnya, maka ketika orang mengatakan Allah, orang langsung berpikir, tasawurnya langsung kepada zat. Nah, untuk menghindari itu, maka digunakanlah kata ism, yakni kita bertawasul dengan nama Allah. Pertanyaan dari jawaban ini, kan ini jawabannya sudah dijawab, lalu diiskal oleh orang lain. Dikatakan, lah kalau kamu bisa kalau kamu membedakan antara zat dengan nama, kenapa kamu tidak langsung bertawasul kepada zat? Kenapa kamu hanya bertawasulnya kepada nama? Kita katakan, kita jawab bahwa zat Tuhan, makomnya zat Tuhan itu tersembunyi. Ini makom zat Tuhan, makom huwa itu tersembunyi. Yani tiada satupun selain dirinya yang mengenal dirinya. Jadi tolong dipahami, saya katakan tiada satupun yang mengenal dirinya kecuali dirinya. Itu hanya di makom zat, tidak ada satupun yang sampai di makom zat. Makanya dikatakan di dalam irfan, dikatakan makom huwa, yakni tiada yang mengenal dirinya kecuali dirinya. Dia mencipta, sampai di hadits qudsi dikatakan, aku mencipta itu karena aku ingin dikenal. Tuhan mengatakan, aku mencipta itu karena aku ingin dikenali. Kenapa ingin dikenali? Karena tersembunyi, makom zatnya itu tersembunyi dan tidak bisa dikenali. Nanti pembahasan lebih dalam, kenapa tidak bisa dikenali dan sebagainya, insya Allah di pembahasan yang mungkin 2-3 pertemuan lagi, kita akan sampai di pembahasan situ, kita akan bahas lebih dalam. Nah, ini jawaban kita terhadap pembahasan pertama, yakni Bismillah. Pembahasan kedua tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat, salah satu sifat Allah yang berlaku untuk seluruh makhluk, baik dia mukmin atau tidak mukmin, baik dia kafir atau muslim. Nah, Rahman itu berlaku. Contoh apa? Contoh misalnya udara, air, terus beras, sebagainya itu bisa dinikmati baik orang Nasrani, Yahudi, dan sebagainya, dan juga dinikmati oleh orang Islam. Nah, ini yang disebut Rahman. Tetapi umumnya Rahman ini lebih kepada umumnya Rahman ini lebih kepada urusan-urusan duniawi. Ar-Rahim juga salah satu sifat Tuhan, namun Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang mukmin. Salah satu misdaknya, misdak yakni salah satu wujud luarnya daripada sifat rahim ini adalah Tuhan menghadiahkan kepada para mukmin wilayatul amiril mukminin alaihi salam. Sholawat. Saya katakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya adalah sifat Tuhan. Sifat apa? Sifat subuti. Nanti kita akan membahas sifat itu ada dua, ada sifat subuti dan ada sifat salbi. Ini sifat positif dan sifat negatif. Maksudnya sifat yang harus dimiliki Tuhan, bukan harus. Sifat yang seharusnya dimiliki Tuhan dan sifat yang tidak boleh dimiliki Tuhan. Nah, tetapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat yang seharusnya dimiliki Tuhan. Nah, perbedaannya terus apa antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Perbedaannya adalah Ar-Rahman itu sifat yang berlaku bagi seluruh makhluk, baik dia muslim atau tidak muslim, mukmin atau tidak mukmin.
hewan, manusia, semua itu masuk ke dalam sifat Ar-Rahman. Sehingga misalnya orang Syiah itu bisa makan nasi, orang Kristen juga makan nasi. Orang Syiah itu bisa makan bakso, orang Cina juga, orang Cina yang Kristen maksudnya, bukan Cina ras, yakni orang Cina Kristen yang Buddha juga bisa makan nasi. Tetapi yang Ar-Rahim ini sifat khusus yang dihadiahkan Tuhan untuk orang-orang mukmin. Contohnya, misdaknya, wujud luarnya daripada Ar-Rahim, yakni Allah menghadiahkan kepada Syiah wilayatu Amiril Mukminin alaihis salam. Inilah pembahasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu adalah penyayang, pengasih, Ar-Rahim adalah penyayang. Kalau di bahasa Indonesia kan. Tetapi akan sulit di bahasa Indonesia itu ketika ditanya apa sih bedanya pengasih dan penyayang itu akan sulit untuk mencari perbedaannya. Tetapi kalau di bahasa Arab itu setiap sesuatu itu, contoh misalnya onta itu onta, umur 2 tahun ada namanya. Umur 3 tahun ada namanya. Umur 4 tahun ada namanya. Umur 5 tahun sampai 9 tahun ada namanya. Umur masuk 10 tahun ada namanya. Kalau dia laki-laki ada namanya khusus. Dan perempuan ada namanya khusus. Di Arab tuh gitu. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada beda. Apa bedanya Ar-Rahman? Apa bedanya Ar-Rahim? Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin.